Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sel volta. Masih dengan saya Ibu Anggrahini Niryasari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kita nanti belajar dengan pendekatan STEM. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah STEM Project Based Learning. Kemudian, kita nanti akan menganalisa kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, kita akan merancang demonstrasi mini praktikum sel volta dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, sel volta atau sering disebut dengan sel Galvani itu adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik karena mengalami reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi, atau dengan kata lain dia mengalami reaksi redoks pada bagian elektroda atau kutub-kutubnya. Kemudian, reaksi redoks inilah yang nantinya akan menghasilkan arus listrik sehingga terjadi perubahan bentuk yang terjadi dari energi kimianya menjadi energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah animasi yang saya ambil dari Pustekom tahun 2004 ya. Nah, bagian-bagian dari sel volta atau sel Galvani itu terdiri atas yang pertama itu ada voltmeter gitu ya. Dia berfungsi untuk menentukan potensial selnya. Kemudian ada katoda. Katoda ini dia berfungsi sebagai elektroda positif di mana terjadi reaksi reduksi, kemudian anoda itu dia elektroda negatif di mana terjadi reaksi oksidasi, kemudian ada beker gelas gitu ya, kemudian ada jembatan garam yang dia berfungsi untuk menjaga kenetralan listrik dari kedua larutan tersebut. Kemudian ada elektroda, kemudian ada voltmeter gitu ya. Nah, penerapan sel volta itu ada dua ya. Dia digunakan sebagai sumber energi utama dan yang kedua dia dipakai sebagai sumber energi penyelaan awal atau sebagai starter. Nah, contoh yang biasa kita tahu itu adalah yang pertama sel baterai, yang kedua sel aki, dan yang ketiga sel baterai alternatif. Sel baterai itu kalau kita buka, baterai itu dia ada batangnya gitu ya, batang karbonnya atau batang grafitnya itu dia berharga positif di kutub positif, kemudian kutub negatifnya itu adalah seng sebagai anodanya, kemudian pasta yang digunakan itu biasanya adalah MnO2, NH4Cl, dan karbon. Gambar ini saya ambil dari koleksi dari Pak Pri tahun 2007. Nah, sel baterai itu dia tersusun. Tadi saya jelaskan, sudah saya ungkapkan bahwa anodanya itu seng, kemudian katodanya grafit, elektrolitnya pasta dari MnO2 atau batu kawi, NH4Cl, dan arang. Kemudian reaksi yang terjadi karena Zn ini dia di kutub anode berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron. Kemudian kalau yang di katodanya karena dia reaksinya reduksi berarti dia menangkap elektron sehingga akan terjadi reaksi totalnya adalah Zn plus 2MnO2 plus NH4 positif menjadi ion Zn2 positif dan mangan 3 oksida dan amonia serta air. Selanjutnya adalah sel aki. Sel aki itu dia terdiri atas anodanya Pb, katodanya PbO2. Di sel aki itu biasanya terjadi pada saat pemakaian itu reaksinya adalah Pb, dia melepaskan 2 elektron, kemudian
PbO2-nya dia menangkap 2 elektron, sehingga terjadi reaksi Pb plus PbO2 plus asam sulfat menjadi timbal 2 oksida dan air. Kemudian reaksi yang terjadi pada saat pengisian itu anodanya timbal 2 sulfat itu dia menangkap elektron sehingga menjadi Pb dan ion sulfat. Nah, di katodanya itu timbal 2 sulfatnya itu dia bereaksi dengan air sehingga menjadi timbal 4 oksida dan ion sulfat, kemudian ada asam dan elektron. Nah, sehingga reaksi totalnya adalah Pb atau timbal 2 sulfat ini dia bereaksi dengan air sehingga menjadi atau terbentuk timbal, kemudian timbal 4 oksida dan asam sulfat. Nah, kemudian saya tadi sempat menyebutkan baterai alternatif. Nah, baterai alternatif itu apa gitu ya? Nah, baterai alternatif itu adalah baterai yang dibuat dengan menggunakan larutan elektrolit dari ekstrak buah. Nah, buah yang bisa dipakai itu biasanya bisa menggunakan lemon, jeruk gitu ya, atau kentang gitu. Pokoknya baterainya itu dia berasal dari ekstrak buah. Namanya ekstrak buah berarti dalam buahnya itu ada kandungan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik gitu. Nah, contohnya ini, kita amati video ini ya. Nah, ketika saya ambil video ini dari YouTube ya, ini alamat linknya. Nah, di dalam video ini dijelaskan bahwa ketika kita mau membuat sebuah baterai alternatif, itu ada bahan-bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu paku, kemudian uang logam, kita cari yang dari tembaga, kemudian ada buahnya yang nanti kita ambil larutan elektrolitnya, kemudian ada kabel, kemudian lampu ya untuk membuktikan bahwa dia bisa menghantarkan arus listrik. Langkah-langkahnya, jadi ada jeruk gitu ya, jeruknya diiris, kemudian masukkan lempengan uang logamnya, kemudian kita juga masukkan pakunya ke dalam buah tersebut, buah jeruk ya. Hal yang sama juga dilakukan pada jeruk kedua, jeruk ketiga, jeruk keempat. Kemudian dihubungkan dengan kabel gitu ya. Jadi kabelnya itu saling berkaitan, nanti di paku dan di uang logamnya. Jadi kalau yang pertama di paku, yang keduanya nanti di jeruk yang kedua nanti di logam tembaganya. Kemudian jadi nanti kutub positif kutub negatifnya gitu ya maksudnya ya. Sambil kita amati videonya. Nah, setelah di rangkaian yang terakhir itu kemudian dihubungkan dengan lampu gitu ya. Nah, sudah terlihat bahwa dia menyala gitu ya. Nah, setelah kalian mengamati video ini, kalian cermati benar-benar ya videonya ya. Yuk, kita akan membuat baterai alternatif ya. Jadi nanti kalian akan saya buat kelompok, kemudian kalian membuat baterai alternatif. Jadi saya ingin kalian membuat satu set alat pembangkit listrik berbasis bahan sehari-hari ya. Nah, nanti yang akan saya nilai itu adalah sainsnya, penerapan dari konsep sel voltanya, kemudian teknologi atau alat yang digunakan, kemudian engineeringnya, cara kerja alat
sehingga dia mempunyai dampak terhadap lingkungan. Kemudian nanti dari segi matematikanya nanti kalian bisa membuat biaya produksi untuk pembuatan baterai alternatif itu berapa gitu ya. Nah, nanti setelah itu setelah kalian diskusikan, kalian buat, kemudian nanti kalian presentasikan di pembelajaran kegiatan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, sukses untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.